Shalom saudaraku sekalian. Renungan kali ini saya ingin membagikan judul Allah itu kasih. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dan 39 tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah amat mengasihi manusia, sehingga Dia mengirimkan Yesus untuk mati demi menyelamatkan mereka dari hukuman neraka. Banyak orang menerimanya dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Mereka nampak berbahagia dan penuh damai waktu menerimanya. Meskipun mereka selalu dengan demikian mereka selalu ingin membagikan kebahagiaan ini pada orang lain. Namun manusia adalah makhluk yang amat lemah dan mudah terjatuh dalam berbagai masalah. Mereka mudah sekali melupakan bagaimana Allah menyelamatkan diri mereka. Oleh karena itu, Dia mengirimkan Roh Kudus agar manusia menjadi kuat kembali dan percaya padanya. Allah juga memberikan rasa kasih iman yang sempurna, karunia, berkata-kata dalam bahasa manusia dan malaikat, bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan menyerahkan segala sesuatu bagi orang lain. Itulah anugerah yang Allah berikan untuk manusia agar menyempurnakan segala pengikutan mereka padanya. Kita harus bersyukur atasnya. Namun dalam firman Tuhan terdapat demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia saja kita merasa amat bangga. Bayangkan berkata-kata dengan bahasa Ibrani, Inggris, Prancis, Rusia di samping bahasa kita sendiri. Apalagi kita bisa berbahasa malaikat. Namun lihatlah, ternyata sebagai pengikut Tuhan, kita harus hidup melancarkan kasih. Sebab kasih itu, Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi Allah, sebab Allah adalah kasih, ia tidak mengenal Allah. Bila kasih itu hilang dari kehidupan kita, walaupun memiliki semua karunia itu, kita dikatakan seperti gong berkumandang dan canang gemerincing. Apa artinya? Artinya karunia yang tadi Tuhan sudah berikan sama sekali tidak berguna bagi kita. Berarti kita tidak mengenal Allah. Seperti firman Allah mengatakan, tapi bagaimana kita bisa kehilangan kasih? Ya, karena kita sering mendemonstrasikan bahasa yang demikian hebat, sehingga kita merasa sombong dan senang dipuji. Padahal itulah sifat kedagingan kita. Seolah-olah kasih itu menjadi demikian jauh dari kita. Ya, kita telah kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama, dan itu percuma saja. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Mendapatkan karunia bernubuat atau mengetahui segala hal yang akan terjadi kelak, bukankah itu juga sesuatu yang amat membanggakan? Mengetahui rahasia dan memiliki pengetahuan itu juga amat hebat, bukan? Memiliki iman sempurna sehingga dapat memindahkan gunung, bukankah itu didambakan oleh kita yang merindukannya? Ya, memang hal-hal itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya, sebab karunia Allah itu adalah karunia Allah pada umatnya. Tetapi memiliki semua itu tanpa kasih
sama sekali tidak berguna. Memang karunia itu tidak menghilang saat seorang tidak lagi memiliki kasih. Mengapa? Sebab Allah akan selalu menjaga setiap perkataannya. Nubuat, pengetahuan, iman tetap dimiliki orang tersebut. Tetapi tanpa kasih, semua tidak ada artinya bagi diri sendiri. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Lihatlah bagaimana kita ternyata sanggup membagikan sesuatu yang ada pada kita, bahkan menyerahkan diri kita untuk dibakar. Bukan main hebatnya pengorbanan kita. Ya, sebagai orang percaya kita wajib membagikan apa yang ada dalam diri kita. Tetapi tentu harus dibarengi dengan kasih. Harus dilengkapi dengan kasih, sedikit pun tidak berbedanya kalau tanpa kasih. Jadi dasar kasih itu adalah kasih yang berasal dari Allah. Apakah kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan dendam orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Itulah definisi kasih. Sebenarnya tidak sukar jika kita ingin melakukannya. Tetapi kadang-kadang rasa egois, suka mendendam, dan sifat kedagingan lainnya, itu yang menggoda kita. Kita sering tidak sabar, tidak murah hati, dan merasa cemburu dan iri hati pada orang lain. Dapat kesulitan sedikit saja, kita sudah merasa tidak sabar dan marah-marah. Padahal sebenarnya jika kita mau, hal itu amat mudah kita lakukan. Karena itu kita harus berdoa agar Tuhan segera menghilangkan sifat kedagingan kita itu. Tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apakah itu hal yang sulit? Tentu saja tidak, bukan? Kalau kita hanya menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, juga hanya bersukacita karena kebenaran. Itu semua yang dapat kita lakukan bersama Tuhan Yesus, asalkan kita mau mencerminkan adanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ingatlah bahwa semua karunia tadi harus didasari kasih. Jika tidak, akan menjadi sia-sia belaka. Sedangkan kasih itu dapat kita lakukan kalau hidup kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati. Amin.